Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia. Kita akan lanjut pokok bahasan mengenai hidrolisis garam pada bagian kedua, yaitu yang meliputi pH garam, derajat hidrolisis, nanti dilengkapi dengan contoh soal dan latihan soal. pH garam. Yang pertama adalah pH garam basa, yaitu garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah. Garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah mengalami hidrolisis parsial, yaitu hidrolisis pada anion, di mana bentuk reaksi hidrolisisnya ditulis demikian. Anion garam A negatif ditambah dengan H2O menghasilkan Ha, asam ditambah dengan ion OH negatif. Maka sebagai penegas itu bersifat basa ya, karena dihasilkan OH negatif. Nah, dari reaksi hidrolisis ini kan reaksi kesetimbangan, maka dapat ditentukan rumus tetapan kesetimbangannya. Nah, karena reaksinya hidrolisis, berarti tetapan kesetimbangannya adalah tetapan hidrolisis. Ditulis KH, konsentrasi kanan per konsentrasi kiri. Nah, ini kanan Ha dikali dengan konsentrasi OH negatif per konsentrasi A negatif. Jadi H2-nya tidak diikutkan karena fasenya ya, fasenya liquid. Ingat, tetapan kesetimbangan yang digunakan untuk larutan adalah fase larutan. Nah, kesetimbangan ion dalam larutan. Nah, ada suatu petunjuk di mana pada setiap reaksi hidrolisis Ha selalu sama dengan OH negatifnya, koefisiennya. Nah, jadi dapat dituliskan konsentrasi Ha ini nanti selalu sama dengan OH negatif, jadi kita samakan aja ke OH negatif. Jadi ini menjadi OH negatif kuadrat, gitu ya. Maka dapat diperoleh KH sama dengan konsentrasi OH negatif kuadrat per konsentrasi A negatif. Sehingga konsentrasi OH negatif sama dengan akar KH dikali konsentrasi A negatif. Jadi konsentrasi A negatif ini kan anion garam. Jadi hubungan anion garam dengan konsentrasi garam itu sudah pernah kita singgung di larutan penyangga ya, di mana hubungan antara konsentrasi anion garam dengan konsentrasi garam, yaitu anion garam itu sama dengan konsentrasi garam dikalikan dengan valensi X. Jadi dapat ditulis demikian. OH negatif sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam dikali dengan X. Nah, jadi kita coba lihat keterangan dari besaran-besaran yang ada di dalam rumus. KH itu tetapan hidrolisis, itu tidak masalah. Konsentrasi garam atau G ya. Nah, ini kurung siku G itu konsentrasi garam atau molaritas garam, boleh juga. Lalu ada X. X itu adalah valensi garam. Untuk garam basa, X itu merupakan indeks dari anion. Nah, jadi kita buat contohnya aja langsung ya. Misalkan CH3CONA. Jadi indeksnya anion. Jadi anionnya ini berapa kali? Anionnya kan CH3 ini, CH3COO. Jadi anionnya jumlahnya hanya sekali, maka ya X-nya 1 gitu ya. Beda dengan ini, CH3CO 2 kali Ca. Jadi anionnya atau yang lemahnya ini kan ada 2. Maka untuk CH3CO 2 kali Ca, indeks atau valensi garamnya sama dengan 2. Jadi biasanya seperti itu aja ya. Jadi 1 dan 2 itu aja biasanya valensi garam. Nah, bagaimana hubungan harga KH dengan Ka pada garam basa? Nah, garam basa kan tersusun atas asam lemah dan basa kuat. Berarti asam lemah ada data Ka-nya. Jadi hubungan KH dengan Ka dapat diperoleh dengan menuliskan reaksi ionisasi asam lemahnya. Jadi asam lemah terionisasi menjadi H positif ditambah A negatif. Sementara garam basa ini reaksi hidrolisisnya A negatif ditambah H2O menghasilkan Ha ditambah OH negatif. Nah, untuk reaksi asam lemah, tetapan kesetimbangannya kita buat aja Ka, gitu ya, karena asam lemah memiliki Ka. Sementara garam basa ini tetapan kesetimbangannya kita nyatakan tadi sebagai KH. Nah, inilah yang kita jumlah kedua reaksi ini. Nah, apabila kedua reaksi ini kita jumlah, jadi ada yang bisa dicoret ini ya. Ada A negatifnya dicoret boleh. Lalu ada apa lagi ya? Ada Ha-nya ya. Sehingga nanti diperoleh ini. H2O yaitu H positif ditambah OH negatif. Masih ingat kah ini kan? H2O
menjadi H positif dan OH negatif, berarti ini adalah ionisasi air, kesetimbangan air, di mana kesetimbangan air itu disebut dengan Kw. Jadi pada reaksi keseimbangan, kalau reaksi dijumlah, tetapan keseimbangannya dikalikan, maka dapat disimpulkan Kw itu sama dengan Ka dikali Kh. Ya, jadi kita ambil harga Kh-nya. Kh pada garam basa itu sama dengan Kw per Ka. Inilah yang kita masukkan ke rumus OH negatif pada garam basa tadi. Nah ini. Jadi kita substitusikan aja Kh-nya ini ya. Nah, Kh-nya ini kita masukkan ke sini. Maka rumusannya secara umum diperoleh menjadi OH negatif sama dengan akar Kw per Ka dikali konsentrasi garam dikali X. Nah, di mana Kw itu udah ketentuan, yaitu 10 pangkat negatif 14. Untuk mencari konsentrasi garamnya ada dua cara. Kalau tanpa reaksi langsung aja seperti ini. Nah, berarti biasanya diketahui massa garamnya ya. Nah, jadi kalau pakai reaksi, berarti konsentrasi garam itu sama dengan berapa nanti mol garam dibagikan dengan volume total. Biasanya volume total ini yaitu volume asam dan basa pembentuk garam itu ya. Nah, kita masuk langsung ke contoh soal. Yang pertama, pH 50 ml larutan CH3COO 2 kali Ca 0,025 molar dengan Ka CH3COOH sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5 adalah. Jadi, ini kan garamnya CH3CO 2 kali Ca. Nah, berarti kita coba buat diketahuinya aja ya, biar lebih jelas. Konsentrasi garamnya 0,025 m molar. Lalu ada Ka 2 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, sementara X-nya sama dengan 2. Masih ingat ya? Indeks yang lemahnya. Nah, X sama dengan 2. Sementara yang ditanya adalah pH. Ingat saja rumus untuk garam basa, OH negatif sama dengan akar Kw per Ka. Jadi boleh rumusan gini ya. Kalau OH negatif yang ditanya berarti per Ka. Nah, lalu kita masukkan besaran-besarannya. Kw-nya 10 pangkat negatif 14, Ka-nya ini molaritas garam atau konsentrasi garamnya ini X-nya 2. Ini tinggal ngitung. Jadi diperoleh OH negatif sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 6. Maka karena konsentrasi OH negatif yang diketahui, maka kita cari pOH dulu. Nah, ini hati-hati ya, jangan langsung ke pH. Jadi kalau konsentrasi OH negatif, ke pOH dulu. Nah, pOH-nya 6 kurang log 5, lalu dikonversi ke pH. Yaitu 8 tambah log 5. Masih ingat kan caranya? pH dari pOH itu tinggal kurangi dari 14. Jadi 8 tambah log 5 ini diperoleh dari 14 dikurang pOH. Ini gak ada masalah. Maka jawabannya adalah dodol. Ini ya. Contoh soal yang kedua. 100 ml larutan CH3COOH 0,4 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,4 molar. Jika Ka CH3COOH sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 5, maka pH larutan yang terjadi adalah, jadi ini karena yang dicampurkan asam dan basa, jadi kita mulai membuat reaksinya ya. Nah, kita buat tabel MBS-nya. Nah, kita isi data mol pada tabel MBS-nya. Untuk CH3COOH ini gak ada masalah, molnya yaitu volume dikali molar. Nah, volume dikali molar untuk CH3COOH hasilnya 40. Begitu juga dengan NaOH, volume dikali molar juga 40. Nah, siapa yang habis? Kebetulan habis dua-duanya. Nah, dan memang kalau hidrolisis, asam dan basanya harus habis supaya tinggal garam. Makanya disebut pH garam. Sementara garam yang dihasilkan 40 mmol. Nah, kenapa sama? Karena koefisiennya sama ya. Lalu untuk baris sisa, asamnya habis, basanya habis, garam yang dihasilkan tetap 40 mmol. Nah, ini kan baru mol dari garam. Coba kita cari konsentrasi garam ya, karena kita butuh konsentrasi garam. Konsentrasi garam menggunakan reaksi yaitu mol per volume total. Molnya 40, volume totalnya 200. 200-nya dari mana ini ya? Volume asamnya tambah volume basa. Maka diperoleh konsentrasi garam 0,2 molar. Nah, kembali ke rumus.
OH negatif sama dengan akar KW per Ka dikali konsentrasi garam dikali X. Kita masukkan. Nah, KW-nya udah ketentuan, Ka-nya ada di soal, konsentrasi garamnya ini, X-nya 1. Nah, dari reaksi lihat aja koefisien yang lemahnya. Nah, 1. Maka diperoleh konsentrasi OH negatif 10 pangkat negatif 5. Lalu dilanjutkan POH sama dengan 5, pH-nya yaitu 14 kurang 5, hasilnya 9. Maka jawabannya adalah entok. pH garam yang kedua adalah pH garam asam, yaitu garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini mengalami hidrolisis parsial, yaitu pada kation. Jadi reaksinya demikian, kationnya yang bereaksi dengan air ya, menghasilkan basa dan ion H3O positif atau ion H positif sebagai penunjuk sifat asamnya. Nah, sama halnya dengan penurunan rumus untuk garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Untuk garam dari asam kuat dan basa lemah dapat diturunkan rumus-rumus berikut. Jadi kalau pada garam basa OH, pada garam asam jadi H. Kalau pada garam basa ada Ka, kita ganti jadi Kb, gitu ya. Jadi diperoleh demikian. Konsentrasi H positif untuk garam asam sama dengan akar KH dikali konsentrasi garam dikali X. KH-nya KW per Kb. Nah, lalu konsentrasi H positifnya menjadi, jadi kita substitusi KH-nya ini ke dalam ya. Jadi KW per Kb dikali konsentrasi garam dikali valensi. Dimana konsentrasi garam ini boleh, KH tetapan hidrolisis, ini konsentrasi garam, G itu konsentrasi garam atau molaritas garam, X itu valensi garam, tapi indeks pada kation. Nah, jadi menentukan X-nya, contohnya NH4Cl. Kationnya kan NH4 positif, jadi jumlahnya ada 1, berarti X-nya 1. Tapi kalau NH42SO4, jadi kationnya ada 2 kali, maka X-nya sama dengan 2. Demikian kira-kira ya penentuan X-nya. Langsung ke contoh. Nah, jadi contoh ketiga ya, setelah 2 contoh di garam basa. Banyaknya NH4 2 kali SO4, MR-nya 132, yang harus dimasukkan ke dalam 100 ml larutan agar diperoleh pH sama dengan 5 adalah, jadi diketahui Kb NH4OH. Jadi kita coba buat rumus. Ini kan garam asam ya, garam asam. Nah, karena asamnya yang kuat, basa yang lemah. Atau boleh dilihat dari sini. Yang diketahui Kb berarti basanya lemah. Berarti termasuk garam asam. Nah, dari soal diketahui pH sama dengan 5, berarti H positifnya langsung saja 10 pangkat negatif 5. Jadi kita masukkan ke rumus, 10 pangkat negatif 5 sama dengan akar KW, ini ketentuan. KB-nya ada di soal, ini ya. Lalu konsentrasi garamnya yang akan kita cari, ini X-nya ada 2 ya, ini gak ada masalah lagi. Maka diperoleh nantinya konsentrasi garam itu 0,1. Saya anggap perhitungannya gak ada masalah matematisnya. Nah, untuk mencari massa garam yaitu kita peroleh dari konsentrasi garamnya dengan rumus, masih ingat, konsentrasi garam sama dengan GR per MR dikali 1000 per volume. Konsentrasi garamnya masukkan 0,1, GR-nya ditanya, MR-nya 132, 1000 per volumenya tadi di soal ada 100, maka diperoleh gramnya sama dengan 1,32 gram. Maka jawabannya adalah ayam. pH garam yang ketiga adalah pH garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah mengalami hidrolisis total pada kation dan anion. Jadi ini pada anionnya, ini pada kationnya. Nah, jadi untuk tetapan hidrolisisnya langsung saya tuliskan aja, KH pada garam asam lemah dan basa lemah yaitu sama dengan KW per Ka dikali Kb. Jadi konsentrasi H positifnya sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Ingat saja, jadi kalau H positif yang dicari, Ka-nya di atas. Nah, tapi kalau OH negatif yang dicari, Kb-nya yang di atas, gitu ya. Itu aja. Jadi penggunaan rumusnya sama saja. Boleh menggunakan H positif, boleh menggunakan OH negatif. Tapi disarankan memang penggunaan rumusnya kalau menggunakan H positif, kalau Ka-nya lebih besar.
menggunakan OH negatif kalau Kb-nya lebih besar. Tapi pada akhirnya nanti hasilnya sama ya. Nah, pH garam ini tidak bergantung pada konsentrasi garamnya, tetapi hanya pada harga Ka dan Kb. Jadi untuk garam ini, untuk mencari pH-nya biasanya diketahui Ka dan Kb masing-masing asam dan basa lemahnya. Oke, langsung ke contoh. Contoh keempat. Konsentrasi H positif larutan NH4CN 0,01 molar adalah diketahui KaHCN 4 kali 10 pangkat negatif 10, KbNH3 1,6 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, jadi untuk ini tadi saya bilang kalau NH4CN ini kan garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Buktinya diketahui Ka dan Kb, berarti dua-duanya lemah. Jadi karena yang ditanya H positif, langsung kita masukkan aja ke rumus. Konsentrasi H positif ini rumusnya. Kalau konsentrasi H positif berarti Ka-nya yang di atas. Jadi tinggal masukkan besaran-besarannya. Ini ya. Kw-nya udah ketentuan. Ini Ka-nya 4 kali 10 pangkat negatif 10. Ini Kb-nya. Maka diperoleh H positif akar 25 kali 10 pangkat negatif 20. Itu ya. Coba diperiksa nanti perhitungannya. Lalu diperoleh konsentrasi H positif 5 kali 10 pangkat negatif 10. Jadi tinggal hitung aja ya. Maka jawabannya adalah cantik. 5 kali 10 pangkat negatif 10. Materi terakhir pada bab hidrolisis garam adalah derajat hidrolisis atau alfa. Merupakan perbandingan jumlah zat yang dapat bereaksi dengan air dengan jumlah zat sebelum dihidrolisis. Harga alfa pada derajat hidrolisis parsial dapat kita analogikan dari alfa pada asam lemah maupun basa lemah di bab larutan asam basa. Masih ingat, untuk asam lemah harga alfanya ditentukan dengan persamaan akar Ka per Ma. Sementara pada basa lemah tinggal mengganti A menjadi B, berarti akar Kb per Mb, di mana Ka itu tetapan ionisasi asam, sementara Ma molaritas asam. Jadi kalau Kb tetapan ionisasi basa, Mb molaritas basa. Nah, ini yang kita analogikan dengan garam, yaitu garam terhidrolisis parsial. Jadi alfa sama dengan langsung saja akar Kh per konsentrasi garam dikali X. Nah, analogi ya. Jadi untuk asam Ka, untuk garam ya Kh. Jadi untuk asam Ma, ya untuk garam Mg atau konsentrasi garam. Nah, untuk penggunaan konsentrasi garam selalu diikutkan dengan valensi ya. Nah, ini dia. Jadi alfa sama dengan akar Kh per konsentrasi garam dikali dengan X. Kh-nya tetapan hidrolisis garam, konsentrasi G itu molaritas garam. Sedangkan untuk garam yang mengalami hidrolisis total atau sempurna, derajat hidrolisisnya dapat ditentukan dengan persamaan. Alfa sama dengan akar Kh per 1 tambah akar Kh. Jadi hati-hati ya penggunaan alfa. Jadi tergantung jenis hidrolisisnya. Kalau parsial, gunakan yang sebelumnya. Kalau total, gunakan yang ini. Nah, langsung ke contoh soalnya, yaitu contoh kelima. Derajat hidrolisis dari larutan N4Cl 0,001 molar adalah diketahui KbNH3 10 pangkat negatif 5. Jadi pertama kita pastikan dulu N4Cl ini adalah garam asam ya. Nah, karena asamnya yang kuat atau yang diketahui Kb. Berarti dapat kita simpulkan basanya yang lemah, asamnya yang kuat. Jadi kalau satu saja yang lemah berarti dia adalah terhidrolisis parsial. Nah, NH4Cl adalah garam asam terhidrolisis parsial, langsung kita tulis rumusnya. Lalu kita masukkan saja apanya ya, besarannya. Dengan cara kita cari dulu boleh Kh. Nah, ini ya. Kh sama dengan Kw per Ka. Gitu ya. Lalu kita masukkan menjadi alfa. Nah, ini K-nya kita ganti nih ya, Kw per Ka. Kw-nya 10 pangkat negatif 14 ketentuan, Ka-nya 10 pangkat negatif 5 dari soal. Konsentrasi G-nya ini ya,
0,001 itu sama dengan 10 pangkat negatif 1. Untuk valensi N4Cl itu nilainya 1. Jadi diperoleh alfanya 10 pangkat negatif 3. Nah, jadi kalau 10 pangkat negatif 3 dalam persen kita tulis menjadi 10 pangkat negatif 1%. Jadi kalau ini nilainya sangat kecil ya. 10 pangkat negatif 1%. Oke, baiklah demikian untuk penjabaran mengenai pH larutan garam atau pH hidrolisis garam. Berikut ada latihan soal, tentunya yang masih ada hubungannya dengan contoh soal sebelumnya. Dicoba dikerjakan dengan harapan Anda semakin terlatih di dalam soal-soal mengenai hidrolisis garam. Oke, baiklah, terima kasih bagi yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Kiranya siapapun yang menyaksikan channel ini berada dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat, dan bersukacita. Semangat pagi, semangat untuk belajar kimia.